Untuk panjenengan yang baru datang, mungkin di bagian ini yang belum panjenengan ketahui. Wong Edan Bagu itu lahir kembali ke dunia untuk sebuah kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Kudus atau Roh Suci. Angudi dayane sedulur papat kalimo pancer atau wahyu pancagaib yang dipraktekkan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku yang selama ini kita kenal sebagai iman. Sebab karena itu, selain kebajikan, selain kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Kudus atau Roh Suci, bagi wong Edan Bagu tidak. Setiap yang datang ke sini itu pasti udah capek, udah lelah kan, udah capek, sudah lelah dengan beban derita masalah dunia. Panjenengan datang menemui saya di sini itu sangat tepat. Kenapa saya katakan tepat? Karena saya akan menunjukkan jalan menuju keselamatan, bahkan kesempurnaan hidup. Gratis. Dan jangan ragu, jangan takut. Karena saya akan menemani perjalanan spiritual panjenengan sampai ke tempatnya. Hanya saja ada syaratnya. Apa syaratnya? Panjenengan harus bertobat. Lah bagian ini mungkin yang panjenengan belum begitu paham. Syaratnya harus bertobat. Tapi saya bukan penjahat, Pak Beb, kok disuruh bertobat? Jangan terlalu sempit berpikirnya. Arti maksud daripada bertobat itu bukan hanya berlaku untuk para penjahat saja. Dan bertobat yang saya maksud adalah menghentikan, meninggalkan semua kelakuan-kelakuan panjenengan yang panjenengan lakukan di luar kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Suci atau Roh Kudus. Nah, bertobat dari itu. Karena hanya dengan seperti itu, hanya dengan begitu, panjenengan akan menyukai kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Kudus atau Roh Suci. Dan mau melakukan kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Kudus atau Roh Suci. Jadi, kalau panjenengan tidak menghentikan dan tidak meninggalkan seluruh kelakuan-kelakuan panjenengan di masa lalu sebelum nyampe di sini,
yang panjenengan lakukan tanpa kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Kudus atau Roh Suci, panjenengan tidak akan menyukai kebajikan itu. Panjenengan tidak akan pernah bisa menyukai kebajikan, apalagi mau melakukan kebajikan. Panjenengan tidak akan pernah menyukai kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Suci, dan tidak akan mau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Suci. Kalau panjenengan tidak mau menghentikan, tidak mau meninggalkan semua kelakuan masa lalu yang seumur hidup nyaris panjenengan lakukan tanpa kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Suci atau Roh Kudus. Lah, yang menjadikan panjenengan capek, lelah, ragu, takut, gagal lagi, sudah gagal, bermasalah lagi. Nah, itu akibat dari kelakuan-kelakuan yang panjenengan lakukan tanpa kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Suci atau Roh Kudus. Apapun kelakuan panjenengan, apalagi kalau itu kelakuan yang luar biasa. Kelakuan sederhana, kelakuan sepele saja, kalau itu panjenengan lakukan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Kudus atau Roh Suci, pasti sempurna. Artinya tidak akan jadi masalah dalam bentuk apapun. Tidak akan menimbulkan permasalahan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya apapun masalah yang kita hadapi apapun masalah yang kita hadapi itu adalah hasil dari kelakuan kita sendiri yang kita lakukan tanpa kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Kudus atau Roh Suci. Apapun itu yang dilakukannya. Apalagi sebuah keburukan. Kebaikan saja, kalau kita lakukan tanpa kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Suci atau Roh Kudus, akan jadi masalah. Itu kebaikan loh. Apalagi keburukan. Kebaikan saja, kalau kita lakukan tanpa kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Suci, akan menjadi masalah. Akan menjadi karma. Apalagi keburukan. Lah, masa lalu kita itu seperti itu. Makanya harus dihentikan, harus panjenengan tinggalkan. Kalau panjenengan ingin selamat, kalau panjenengan ingin sempurna. Makanya mengkaji dan mempraktekkan wahyu pancagaib, menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, syaratnya adalah bertobat. Bukan uang, bukan tirakat puasa, bukan ritual-ritual, dan ube-rambe lainnya. Syaratnya adalah bertobat. Arti maksud daripada bertobat adalah menghentikan atau meninggalkan semua kelakuan-kelakuan yang kita lakukan tanpa kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Suci di masa lampau. Nah, setelah menghentikan dan meninggalkan semua kelakuan-kelakuan yang kita lakukan tanpa kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Suci, kemudian memulai lagi kelakuan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Suci. Lah, melakukan kelakuan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Suci ini tidak gampang. Ya, tidak gampang. Kenapa kok tidak gampang? Dikarenakan kita belum terbiasa. Tidak berat, tapi tidak gampang. Tidak berat sebenarnya. Tidak berat, namun tidak gampang. Dan itu dikarenakan kita belum terbiasa.
Kita terbiasa melakukan apapun asal melakukan suka-suka kita. Asal melakukan suka-suka kita. Konyolnya, bahkan sesuatu dari orang lain kita lakukan. Itu lebih konyol lagi. Sesuatu dari orang lain kita lakukan. Sesuatu dari orang lain itu tanpa kesadaran rasa cinta, kasih sayang, roh suci. Dan kita lakukan tanpa kesadaran rasa cinta, kasih sayang, roh suci. Bukti daripada kebaikan yang kita lakukan kok jadi masalah, kok jadi karma itu di mana? Apapun yang kita lakukan tanpa kesadaran rasa cinta, kasih sayang, roh suci akan menimbulkan masalah dan tidak berhenti di masalah sampai ke karma. Dengan begitu, apapun yang kita lakukan itu akan selalu mengadili kita. Nah, di sini buktinya. Apapun yang kita lakukan tanpa kesadaran rasa cinta, kasih sayang, roh suci akan mengadili kita. Bukti mengadilinya di mana? Jangankan sesuatu yang buruk, sesuatu yang baik saja, jika kita lakukan tanpa kesadaran rasa cinta, kasih sayang, roh suci, kita akan diadili oleh kebaikan yang kita lakukan. Ini sulit. Ini sulit. Dikarenakan kita belum terbiasa. Misal contoh. Kita punya saudara sedang bermasalah utang. Karena kita kasihan, lalu kita membantu membayar hutangnya saudara. Baik kan? Sangat baik. Tapi jika ini kita lakukan tanpa kesadaran rasa cinta, kasih sayang, roh suci, suatu ketika saudara kita yang tadinya punya utang itu, yang utangnya kita lunasi itu, lewat di jalan dan kita sapa. Kang mau kemana? Atau Dek mau kemana? Dikarenakan dia tidak mendengar sapaan kita, jangankan menjawab, noleh saja tidak. Dan pasti, bisa dipastikan, entah itu terucap atau tidak terucap, sombongnya. Coba kalau utangmu dulu itu tidak saya lunasi. Letak baiknya di mana kalau sudah seperti itu? Kenapa kok sampai mengatakan seperti itu? Karena ketika dia membantu saudaranya melunasi hutang, itu dilakukan tanpa kesadaran rasa cinta, kasih sayang, roh suci. Contoh satu lagi dari saya. Sedang lewat di kota, di lampu merah, ada pengamen. Memberi uang kepada pengamen, baik kan? Namun, jika ini dilakukan tanpa kesadaran rasa cinta, kasih sayang, roh suci, ngambil dompet, mencari uang nominal terkecil. Ya. Begitu ngambil dompet, yang dicari nominal uang yang terkecil. Itu bukti bahwa apapun yang dilakukan tanpa kesadaran rasa cinta, kasih sayang, roh suci adalah masalah. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan sudah pasti ada muatannya. Kalau bukan ego ya pamrih, kalau bukan pamrih ya arogan. Apapun yang kita lakukan, mau baik mau buruk,
pasti ada ego di dalamnya, pasti ada pamrih di dalamnya, pasti ada arogan di dalamnya. Jika kita lakukan tanpa kesadaran rasa, cinta, kasih sayang, Roh Suci atau Roh Kudus. Lah, kita harus berhenti dari hal ini. Baru bisa mengkaji dan mempraktekkan wahyu pancagaib. Jika tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena wahyu pancagaib adalah manunggaling kawula Gusti. Lah, manunggaling kawula Gusti, kalau sudah manunggal, ini adalah Roh Suci atau Roh Kudus. Disebut sebagai sedulur papat kalimo pancer karena belum manunggal. Nah, kalau mereka sudah manunggal, tersebut Roh Kudus atau Roh Suci atau hidup. Ini tidak gampang. Karena belum terbiasa. Bukan karena berat, bukan karena tidak mampu, bukan. Karena belum terbiasa. Terbiasanya kita melakukan hal apapun asal melakukan. Bukan dengan kesadaran rasa, cinta, kasih sayang, Roh Suci. Nah, selama panjenengan gembleng di sini, panjenengan sedang melatih diri tentang hal ini. Ya, panjenengan sedang melatih diri tentang hal ini. Selama panjenengan belajar bersama saya di sini. Nah, ini rumit, sulit. Kerumitannya, kesulitannya. Sore tadi saya barusan menyaksikan. Kesulitannya, sore tadi saya baru saja menyaksikan. Panjenengan selesai melakukan patrap samadhi, bekas duduk panjenengan ditinggalkan begitu saja. Nah, itu baru saja saya. Sulit kan? Nah, itu. Nah, di situ saya jadi tahu, berarti kesadarannya putus. Selesai patrap samadhi, tidak ingat bekas duduknya, berarti kan putus kesadarannya. Nah, itu sulit. Dalam hal ini dibutuhkan kesadaran kontinu dan kesadaran universal. Kalau panjenengan kesadarannya putus, banyak pelajaran yang tertinggal. Maka selama di sini panjenengan sedang berlatih. Selama di sini panjenengan sedang belajar. Nah, kalau banyak pelajaran, banyak pelatihan yang tertinggal bagaimana? Setelah meninggalkan pesanggrahan ini, panjenengan tidak belajar lagi loh. Nah, di luar sana panjenengan sudah praktek kalau sudah meninggalkan pesanggrahan ini. Jadi, selama panjenengan belajar bersama saya di pesanggrahan ini, panjenengan harus super hati-hati. Karena ini sulit disebabkan panjenengan belum terbiasa. Kalau tidak super hati-hati, banyak pelajaran yang tertinggal nantinya. Sehingganya ketika panjenengan praktek di luar, masih mengalami kebingungan. Karena masih ada banyak pelajaran-pelajaran atau pelatihan-pelatihan yang tertinggal. Nah, pelatihan ini dimulai ketika panjenengan bangun dari tidur hingga tidur lagi. Pelatihannya di situ. Dan saya target 4 hari 4 malam itu panjenengan sudah mumpuni di situ. Sudah ahli. Kalau panjenengan benar-benar super hati-hati loh ya. Kalau panjenengan benar-benar super hati-hati, 4 hari 4 malam belajar bersama saya di sini, panjenengan sudah mumpuni, sudah ahli di situ. Kecuali kalau panjenengan tidak super hati-hati. Dikarenakan banyak kecolongannya. Dan jangan pernah lupa,
Yang menentukan patrapnya panjenengan adalah diam ketika bersamadi. Sedangkan yang menentukan laku panjenengan di luar patrap samadi adalah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Kudus kepada siapapun dan apapun. Dengan cara menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang Roh Suci. Hanya dua itu yang panjenengan latih. Kenapa saya katakan gampang? Lawang panjenengan hanya melatih diri tentang dua hal. Kenapa saya katakan gampang? Karena panjenengan hanya melatih diri tentang dua hal. Satu hal, diam di dalam samadi ketika patrap. Hal yang kedua, menikmati rasanya kelakuan yang panjenengan lakukan sendiri. Hanya dua hal itu. Panjenengan ahli di dua hal ini, bisa jadi melebihi saya nanti. Ya. Panjenengan ahli di dua hal ini, selama panjenengan belajar bersama saya di sini, tidak menutup kemungkinan panjenengan bisa melampaui saya, bisa lebih dari saya. Dan kalau panjenengan bisa melampaui saya, bisa lebih dari saya, itulah satu-satunya yang bisa membahagiakan saya. Dikarenakan keberhasilan panjenengan, kesuksesan panjenengan di dalam belajar ini adalah kebahagiaan saya. Nah, untuk itu dibutuhkan super hati-hati. Karena apa? Karena kedua-duanya yang sedang panjenengan latih itu harus kontinu, harus universal. Jadi jangan sampai terulang lagi ya. Ketika panjenengan patrap samadi ditentukan oleh diam di dalam kesadaran yang terjaga kan. Artinya kesadaran yang kontinu. Nah, untuk mendapatkan kesadaran kontinu ini dibutuhkan waktu bermenit-menit untuk bersamadi kan. Kenapa setelah selesai samadi kok panjenengan putus sendiri? Nggak ingat. Lemek samadi mau nggak ingat. Berarti kan panjenengan putus sendiri tuh kesadarannya. Harusnya selesai bersamadi, kesadaran ini tadi tetap terbawa, tetap dibawa. Agar supaya langkah demi langkah kaki kita ini ternikmati rasanya. Kan di luar patrap samadi, yang penentunya kan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Suci. Di prakteknya, praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Suci adalah menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Dengan kesadaran cinta kasih sayang Roh Suci itu sendiri. Nah, kalau selesai semedi, kesadarannya panjenengan putus, bagaimana mungkin panjenengan bisa menikmati rasanya langkah kedua kaki panjenengan? Lawong lemek semedi saja ndak ingat. Ayo, kira-kira gitu enggak? Kira-kira gitu enggak? Nah, itu rumitnya di situ, ya, rumitnya di situ. Kalau asal kesadaran, orang awam saja tahu. Ya. Kalau asal kesadaran, orang awam saja tahu. Buktinya orang awam itu tahu tentang kesadaran. Nah, kalau disebut stres enggak mau. Nah, disebut pikun, marah. Berarti kan dia tahu kesadaran tuh. Stres kamu, pikun kamu, marah itu bisa berkelahi itu. Coba aja orang awam kamu panjenengan tuding, kamu stres ya, kamu pikun ya, dijak gelut sampean. Artinya orang awam saja tahu.
Dan kesadaran yang kita bahas di sini adalah kesadaran yang kontinu, kesadaran yang universal. Kenapa kita membutuhkan kesadaran yang kontinu, kesadaran yang universal? Kesadaran kontinu, kesadaran universal, inilah yang disebut-sebut sebagai kesadaran Tuhan. Atau kesadaran murni, atau kesadaran tertinggi. Maka di dalam pelatihannya tidak gampang. Tidak gampang. Dibutuhkan kejelian, dibutuhkan kehati-hatian. Segerak-geraknya tubuh kita perhatikan. Karena hanya dengan memperhatikan segerak-geraknya tubuh kita bisa menikmati rasanya. Gitu. Nah, gembok kuncinya itu dua hal itu ya. Gembok kuncinya dua hal itu. Panjenengan mumpuni di situ, ahli di situ, panjenengan bisa melampaui saya. Tidak menutup kemungkinan panjenengan bisa melampaui saya. Dan ketika panjenengan bisa melampaui saya, disitulah saya terbahagiakan panjenengan. Artinya panjenengan berhasil membahagiakan saya. Dan menikmati rasanya. Kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran rasa, cinta, kasih sayang Roh Suci, dengan praktek atau teknik itulah yang dimaksud kebajikan. Itulah yang dimaksud kebajikan. Kelakuan apapun yang kita lakukan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Suci, itulah kebajikan. Karena apapun yang tersentuh atau bersentuhan dengan kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Suci ini akan tersempurnakan. Tidak ada satupun makhluk yang tidak merindukan kesempurnaan. Tidak ada satupun makhluk yang tidak butuh kesempurnaan. Dan ketika kita berhasil memberikan kesempurnaan kepada sesuatu, itulah kebajikan. Jadi, kebajikan itu bukan memberi uang kepada orang miskin. Bukan. Nah, untuk apa kita memberi uang kepada orang miskin kalau tidak kita sadari rasanya? Lebih baik kita tidak memberikan uang kepada orang miskin, tapi ternikmati rasanya dengan kesadaran rasa cinta, kasih sayang, Roh Suci. Sebab kalau rasanya berhasil kita nikmati dengan kesadaran cinta, kasih sayang, Roh Suci, kalau punya uang, tidak mungkin tidak ngasih sama orang miskin itu. Nah, sebenarnya praktek ini sederhana sekali gitu loh. Ya. Praktek ini sebenarnya sederhana sekali. Dan itu mudah, ringan. Namun dikarenakan kita belum terbiasa, seakan-akan rumit banget ya. Kenapa? Karena pergerakan sekecil apapun, pergerakan sesepele apapun, rasanya harus berhasil kita nikmati dengan kesadaran. Jika tidak, di sela itulah karma akan menyentuh jiwa panjenengan. Nah, masalah dunia yang paling mengerikan itu karma ini. Karma inilah yang paling mengerikan. Hampir semua orang tahu tentang karma ini ya. Hampir semua orang tahu tentang karma ini. Tapi hanya sedikit yang paham. Nah, kalau semua orang yang mengetahui karma paham,
pasti bertobat. Ya. Kalau semua orang yang mengetahui karma, paham apa dan bagaimana itu karma, pasti dia akan bertobat. Akan kapok di situ. Tidak akan mengulangi lagi. Tahu karma, mengulangi lagi. Mengulang berarti kan tidak paham. Yang sudah tahu karma kok diulang lagi, diulang lagi. Karma yang sudah terbuat saja belum lunas. Buat karma lagi. Karma kedua belum lunas, bikin karma lagi. Terus begitu aja. Bagaimana tidak capek menjalani kehidupan di dunia. Lawong yang kita pikul, yang kita sunggi, yang kita gendong, yang kita jinjing adalah karma semua. Agar supaya apapun yang terjadi di dalam kelakuan kita tersempurnakan, tidak menjadi karma, maka apapun itu, nikmatilah rasanya dengan kesadaran, cinta, kasih sayang, Roh Suci atau hidup atau Roh Kudus. Sebab hanya dengan begitu, apapun itu akan tersempurnakan. Kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi. Baru kita bisa tentram. Kalau tidak, selamanya panjenengan akan capek. Kan letih di situ, lelah. Lah apapun yang kita lakukan masalah. Apapun yang kita lakukan itu masalah. Buktinya apa kalau apapun yang kita lakukan itu masalah? Lah kepikiran. Apapun yang kita lakukan itu loh kepikiran. Apa nggak masalah tuh? Masalah apapun. Jadi tidak ada ikhlasnya. Dengan kelakuannya kita sendiri loh kita tidak ikhlas. Bagaimana mungkin dengan yang lain? Buktinya tidak ikhlas. Lah kepikiran itu tadi. Nah, untuk keluar dari belenggu itu, kita harus mengkontinyukan kesadaran dan menguniversalkan kesadaran. Dan selama panjenengan belajar bersama saya di sini, itulah yang sedang panjenengan latih. Dan saya ingin panjenengan harus mumpuni, harus ahli di dua hal tersebut. Panjenengan ahli di dua hal tersebut, tidak ada bedanya. Antara panjenengan dengan Tuhan itu nggak ada bedanya. Nah, kalau panjenengan tidak ada bedanya dengan Tuhan, lalu masalah apa yang bisa menyentuh panjenengan? Masalah apa yang bisa menyentuh Tuhan? Sesungguhnya aku adalah batinnya manusia. Dan manusia itu adalah wujud dohir kenyataanku. Firman ini harus panjenengan buktikan. Firman itu harus panjenengan buktikan. Kalau panjenengan ingin selamat, kalau panjenengan ingin sempurna. Nah, kalau panjenengan tidak menggenapi firman tersebut, bagaimana bisa selamat? Jauh lagi dengan namanya sempurna. Lawang isinya masalah. Noleh ke kanan masalah, noleh ke kiri masalah. Tidak noleh masalah. Nah, coba gimana? Itulah yang membuat kita selama ini capek, lelah, letih, jenuh, bosan.
Jadi, untuk itu, siapapun yang ingin selamat kehidupannya di dunia, siapapun yang ingin tersempurnakan wujud jiwanya, harus menyukai kebajikan dan mau melakukan kebajikan. Jika tidak bisa. Karena kita dikalifahkan ke bumi untuk hal itu. Gitu. Nah, kalau tidak menyukai kebajikan, tidak mau melakukan kebajikan, berarti kita sudah berkhianat. Karena kita diturunkan ke bumi untuk itu. Jadi manusia hidup diturunkan ke bumi itu sebagai khalifah. Bukan sebagai lain. Bukan sebagai yang lain. Manusia hidup diturunkan ke dunia, ke bumi itu sebagai khalifah. Bukan sebagai yang lain. Tidak mau di situ, tidak mau melakukan itu, berarti panjenengan mengkhianati diri panjenengan sendiri. Ya sudah pasti tidak selamat. Apapun itu panjenengan harus mencari. Kalau tidak mencari, panjenengan tidak akan mendapatkan. Sekalipun mendapatkan, nggak ada kenyangnya, nggak ada puasnya. Kalau tidak mencari, tidak mendapatkan. Artinya untuk bisa mendapatkan harus mencari. Setelah mendapatkan, nggak ada puasnya. Karena apa? Sebab mencuri. Karena mencuri. Kenapa saya katakan mencuri? Apapun yang disediakan oleh Tuhan di dalam semesta alam ini untuk khalifahnya. Bukan untuk selain khalifahnya. Artinya selain khalifah Tuhan tidak punya hak tentang apapun di dunia ini. Makanya apapun yang berhasil disentuh tidak memuaskan. Lawang mencuri. Bukan haknya. Kalau tidak mencari, tidak bisa. Merokok itu tidak bisa kalau tidak mencari. Kalau tidak mencari, makan itu tidak bisa. Kalau tidak mencari. Jadi untuk bisa makan, untuk bisa ngerokok, dan lain-lainnya, itu harus mencari. Kalau sudah mencari, ngerokok satu pabrik aja tidak puas-puas itu. Seperti saya ini. Karena apa? Mencuri. Karena mencuri. Dikatakan mencuri sebab semua yang ada di alam semesta ini diperuntukkan bagi khalifahnya untuk dijaga, dirawat, dilindungi, dan disempurnakan. Apa istimewanya menjadi khalifah Tuhan, Pak Web? Loh, ndak capek jenengan. Sudah ndak capek, selamat pula. Kalau tidak percaya, mari kita buktikan bersama. Caranya membuktikan bagaimana? Dua hal tadi yang sedang panjenengan latih selama di sini. Itu adalah gembok dan kuncinya. Panjenengan ahli di situ, tidak ada satupun masalah yang bisa menyentuh panjenengan. Kecuali kalau kesadaran panjenengan putus. Nah, ketika kesadaran panjenengan putus, disitulah panjenengan bisa disentuh masalah. Kenapa kesadarannya harus kontinu, Pak Web?
Karena alam semesta itu isinya miliaran. Alam semesta itu isinya miliaran. Nah, kalau kesadarannya tidak kontinu, banyak yang tidak kita sadari. Kenapa kesadarannya harus universal, Pak Beb? Sebab alam semesta itu isinya miliaran. Nah, kalau kesadarannya tidak universal, panjenengan akan menghakimi. Akan menilai, membuli, memfitnah, dikit-dikit dendam, benci, nyari-nyari kesalahan orang lain. Padahal alam semesta seisinya itu adalah gambaran perwujudan Tuhan. Nah, kalau panjenengan kesadarannya tidak universal, panjenengan akan milih-milih, oh ini baik, oh ini buruk. Padahal baik maupun buruk sama-sama gambaran perwujudan Tuhan itu sendiri. Dan itu bukan untuk dinilai, bukan untuk dihakimi, apalagi sampai diadili. Itu untuk disadari bahwa oh, Tuhan itu maha segalanya.